Ini bukan sekedar soal festivalnya, bukan sekedar soal seni ukirnya, tetapi dalam tanda petik adalah soal bagaimana merawat, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Asmat. Dia mesti diubah. Kalau dia tidak berubah, generasi muda akan meninggalkan dia. Mereka akan menganggap ini suatu peninggalan yang tidak pernah diperbaharui dan sudah tidak saatnya kita pertahankan. Akan diadakan karnaval budaya Nusantara dan diadakan ekspedisi informasi jadwal kegiatan esok hari sehingga Selamat malam teman-teman, salam damai. Bersama saya Marta Cawi. Malam hari ini kami sudah berada di kediaman Bapak Wakil Bupati Kabupaten Asmat, Bapak Thomas E.P. Savanpo. Selamat malam Pak. Selamat malam, Ade. Bagaimana kabar Bapak? Kabar baik. Puji Tuhan baik ya Pak ya. Ya. Baik, malam hari ini kita akan berbicara seputar festival budaya Asmat Pak. Jadi ini sudah yang ke-35 tahun ya Pak ya? Benar. Oh iya. Ya. Jadi ini awal mulanya seperti apa Pak? Kenapa muncul ide untuk menyelenggarakan festival budaya Asmat ini Pak? Festival budaya Asmat ini mungkin latar belakangnya begini. Saya tidak akan menceritakan sejarahnya secara kronologis, tetapi garis besarnya saja. Bahwa pada awal masuknya para misionaris Katolik di Asmat, itu mereka menyadari bahwa suku Asmat memiliki kebudayaan yang sangat tinggi dan unik, terutama di bidang seni ukir. Para misionaris MSC di awal kedatangan mereka pada dekade 50-an sampai akhir awal dekade 60-an itu, mereka sering melakukan pelayanan pastoral di kampung-kampung dan mengumpulkan ukiran-ukiran yang mereka anggap bagus dan bernilai seni tinggi. Gitu. Itu dilakukan oleh para misionaris MSC. Kemudian setelah datangnya para misionaris OSC tahun 58 dan seterusnya, kegiatan ini oleh misionaris OSC ditangkap sebagai sesuatu yang memang betul baik. Gitu. Awal mula yang suka mengumpulkan ukiran-ukiran ini adalah Pastor Ian Smith ketika beliau ditugaskan di paroki Yamas, Sieni, membantu Pastor Van Dongen di sana, MSC. Nah, di sanalah dia sering kumpul-kumpul ukiran-ukiran ini, misionaris OSC. Lalu kemudian kegiatan ini juga diikuti oleh Pastor Treng. Pastor Treng ini sebelumnya bertugas di Ayam, kemudian dipindahkan ke paroki Komor. Gitu. Sering mengumpulkan ukiran-ukiran yang bernilai tinggi. Dari kumpulan yang dikumpul-kumpul itu lalu kemudian sering mereka kirim ke Amerika. Karena kumpulan koleksi ukiran itu semakin banyak, mereka akhirnya bersepakat untuk membuat museum di Asmat. Ide pendirian itu datang dari Pastor Treng, dilaporkan kepada Bapak Uskup waktu itu, Monsignor Alphonse Wada, dan Monsignor Alphonse setuju untuk membuka museum. Tetapi karena banyak koleksi yang dinilai, koleksi ukiran yang dinilai bernilai tinggi, itu akhirnya juga dikirim ke Amerika di Minnesota dan mereka membuat museum Amerika di sana, museum Asmat di sana. Gitu. Sebagian koleksi ini dikirim dan dipamerkan, disimpan dan didokumentasikan di Amerika. Awal 80-an sekitar 83-84 mulailah ini kegiatan pesta budaya ini dibuat karena Monsignor Alphonse Wada menyadari kalau para pengukir ini tidak diwadahi, lama kelamaan kebiasaan mengukir, seni mengukir Asmat itu bisa hilang tergerus oleh arus modernisasi. Karena itulah Monsignor Alphonse menggagas untuk membuat dulu namanya lomba ukir. Gitu. Dibuatlah lomba ukir dan seniman-seniman pengukir yang bagus-bagus dari kampung-kampung dan paroki-paroki itu dikumpulkan lalu dibuat lomba.
hasil ukiran yang bagus itu kemudian dilelang. Proses pelelangannya seperti yang kita alami hari ini. Awal mula itu kurator museum namanya Bapak Abraham Kurwaib. Tahun 82, Bapak Abraham Kurwaib ini beliau terpilih sebagai anggota DPR Provinsi Papua, DPRD tingkat 1, Provinsi Irian Jaya waktu itu. Lalu kemudian Monsinyur Alphonse Wadam menunjuk Bapak Yuven Biakai sekitar tahun 83 dan 84 itu menggantikan posisi Bapak Abraham Kurwaib. Bapak Yuven dibantu oleh Bapak Erik Sarkoleng sampai hari ini masih meneruskan pekerjaan itu. Dan ini berlanjut. Setelah Bapak Yuven tahun 1998 mengundurkan diri dari keuskupan, Bapak Erik tetap meneruskan ini. Dan kegiatan ini terus berlanjut karena dorongan dan dukungan yang luar biasa dari Monsinyur Alphonse Wada. Puji syukur kepada Tuhan, pengganti Monsinyur Alphonse Wada, Bapak Uskup Monsinyur Aloysius Murwito, itu memiliki visi yang sama dengan Bapak pendahulunya sebelumnya, Monsinyur Alphonse. Sehingga beliau pun bertekad untuk meneruskan ini. Jadi itulah sekilas perubahan nama dari lomba ukir, pesta budaya, lalu kemudian menjadi Festival Asmat Pokman hari ini. Ini sebenarnya gagasan yang sangat luar biasa dan saya pikir ini upaya tidak sekedar lomba ukir, tidak sekedar pelelangan hasil ukir, tetapi motif di balik kegiatan ini adalah upaya besar yang dilakukan oleh pihak gereja dan juga sekarang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam upaya merawat dan melestarikan kebudayaan Asmat secara keseluruhan. Inilah yang ada di balik kegiatan ini. Jadi awal mulanya ini datang dari misionaris, ide-ide dari misionaris yang ke desa-desa mengumpulkan ukiran-ukiran atau karya-karya seni dari warga-warga desa ya Pak, begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Selanjutnya Pak, kita tahu bahwa sudah 2 tahun ya, 2 tahun belakangan ini ternyata tidak diselenggarakan pesta budaya ini atau Betul. festival budaya ini. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak di festival budaya tahun ini tuh seperti apa menurut Bapak? Ya. Memang 2 tahun ini kegiatan ini berhenti karena pandemi. 2020 seharusnya ada festival budaya tapi karena pandemi dan juga ada pilkada. 2021 yang lalu tidak bisa dilaksanakan karena masih pandemi. Pemerintah tidak memberi izin untuk orang masih berkumpul dalam jumlah besar. Dan puji syukur kepada Tuhan tahun ini kita bisa laksanakan festival Asmat Pokman kelanjutan yang ke-35 tahun ini. Dan kami menyaksikan betapa masyarakat, terutama para seniman ya, para pengukir itu begitu antusias menyambut kegiatan ini dilaksanakan kembali setelah vakum selama 2 tahun. Dan terus terang kami, para penggemar seni ukir Asmat, saya sendiri suka sekali dengan karya-karya seni semacam ini. Jadi saya pun turut menyambut penyelenggaraan yang ke-35 ini dengan antusias. Kita rindu ya ingin melihat hasil-hasil ukir ini. Hanya memang harus diakui bahwa di beberapa kampung-kampung itu tidak terjadi regenerasi pengukir. Sebagai contoh misalnya saya sebut 2 kampung. Kampung Yausokor itu dulu banyak pengukir di sana. Tetapi tahun ini yang berpartisipasi dan menjadi peserta Festival Asmat Pokman hanya 1 orang. Kami bertanya kepada panitia apakah di Yausokor ukiran-ukiran yang lain tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam festival ini. Oleh penilaian panitia, mereka bilang memang yang pengukir yang tersisa di kampung itu hanya segelintir orang, termasuk 1 orang itu. Tadi misalnya 1 orang dari kampung Ismapan, itu satu-satunya yang ukirannya dilelang. Dia satu-satunya pengukir yang tersisa di kampung Ismapan. Generasi di bawahnya itu sudah tidak lagi bisa memiliki kemampuan atau keterampilan mengukir. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi lampu kuning bagi kita, baik pemerintah maupun gereja, untuk menyadari bahwa festival ini harus digalakan
untuk menggali potensi dan minat orang-orang muda untuk terus memelihara dan merawat kesenian, terutama seni ukir Asmat ini, gitu, agar tidak punah. Jadi tadi Bapak sempat bilang bahwa ada 2 kampung yang ternyata tidak mengalami regenerasi. Benar. Berarti apakah menurut Bapak budaya Asmat ini mengalami kemajuan atau malah mengalami kemerosotan, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Saya tidak mengamati atau tidak mengalaminya dari dekat di kampung-kampung. Tetapi jelas bahwa tidak terjadi regenerasi. Itu menandakan bahwa tidak banyak lagi generasi muda yang terlibat atau berminat dengan kebudayaan Asmat, terutama seni ukir. Gitu. Di kampung Suru misalnya, kampung yang paling dekat dengan kota Agats ini, pengukir yang ikut festival 3 tahun lalu, itu juga tahun ini ikut festival. Muka-muka yang nyaris sama dan tidak muncul lagi pengukir dari kalangan generasi di bawahnya, gitu. Nah, ini menandakan bahwa memang tidak terjadi regenerasi ke bawah. Tetapi bahwa kualitas ukiran mereka, para generasi tua ini, kualitas dan karya seni mereka itu terjaga cukup baik, iya. Gitu. Nah, dalam sistem kebudayaan Asmat secara keseluruhan, di luar dari seni ukir ini, misalnya, di beberapa kampung yang saya kunjungi, ada 2 kampung yang mengalami krisis dalam hal misalnya Wayir. Tua-tua adat di Wayir itu bertugas untuk memimpin ritus-ritus, ritual-ritual dan pesta-pesta adat. Di salah satu kampung, saya tidak mau sebutkan namanya, yang saya kunjungi, ketua adatnya meninggal. Dan sampai sekarang, di kampung itu tidak bisa membuat pesta adat lagi, tidak bisa membuat ritual atau merayakan ritus-ritus adat lagi. Karena tidak ada orang yang menguasai lirik-lirik, syair-syair lagu sakral dalam Jawa yang bisa dinyanyikan itu. Tidak ada generasi muda lagi yang bisa menghafal itu. Orang Asmat ini kan kalau menyanyi, para penyanyi tua-tua di Wayir itu, mereka menghafal lirik itu ratusan kalimat atau ratusan kata itu dihafal gitu. Tidak ditulis tapi dihafal dan dinyanyikan. Lirik itu dinyanyikan. Tapi dalam hafalan yang luar biasa gitu. Dan sekarang kampung-kampung ini bingung kalau mau buat pesta, siapa yang mau menyanyi? Tidak ada orang lagi yang bisa memimpin di Wayir. Ada 2 kampung yang saya kunjungi. Nah, ini menurut saya, kalau tadi berangkat dari pertanyaan Ade, ini kemerosotan. Kita mengalami kemunduran dalam hal regenerasi, dalam kepemimpinan adat maupun dalam melanjutkan upaya-upaya dalam bidang kesenian di Asmat. Jadi menurut Bapak sendiri bahwa ternyata mengalami kemerosotan ya Pak ya? Kemunduran. Oh ya, kemunduran. Ya. Bagaimana, apakah sudah ada upaya pemerintah untuk membantu atau menanggulangi masalah atau krisis yang sedang terjadi ini? Apakah sudah dibangun sekolah atau hal yang semacam itu Pak? Bagaimana Pak? Saya rasa sekolah, pemerintah sudah banyak bangun sekolah. Gitu. Kurikulum muatan lokal, pemerintah sudah upayakan untuk memasukkan kurikulum muatan lokal berupa pelajaran bahasa maupun kesenian-kesenian Asmat ke dalam sekolah. Persoalannya adalah bahwa misalnya seni ukir. Seni ukir Asmat itu seni yang spesifik. Tidak semua orang Asmat, tidak semua laki-laki Asmat bisa mengukir. Itu problem. Dibutuhkan bakat-bakat yang khusus sekali gitu. Seseorang misalnya, kalau dia bisa mengukir, belum tentu anak atau cucunya itu bisa mengukir juga. Itu langkah gitu. Karena itu pengukir itu dalam hierarki atau dalam pranata sosial Asmat, itu mereka menempati kelas sendiri yang disebut wowman atau wowipits gitu. Mereka itu disebut dalam kategori sendiri. Dan kelangkaan itulah yang sulit. Saya pikir kalau ukir itu diajarkan melalui kurikulum sekolah pun tidak ada metodologi yang efektif untuk menemukan atau menurunkan keunikan dan bakat itu. Itu soal. Dan berbeda ya, misalnya kalau kita seni lukis.
seni lukis itu kita punya metodologi. Gitu. Metodologi misalnya bagaimana menggambar sebuah pemandangan dengan menggunakan perspektif misalnya mata cacing, bagaimana menggunakan perspektif mata burung, itu kita punya metodologinya. Gitu. Tetapi seni ukir Asmat itu tidak ada metodologi yang khas gitu. Dan karena itulah para pengajar ataupun para pendidik di bidang pendidikan, terutama yang bergerak di bidang kesenian, harus menemukan metodologi dan harus menemukan bakat-bakat yang tepat untuk meneruskan dan mewariskan kesenian Asmat, terutama seni ukir itu. Itu menurut hemat saya. Tidak semua ya Pak ya, laki-laki Ya. Asmat itu bisa mengukir ya. Benar. Hanya orang-orang tertentu saja ya Pak ya, begitu Betul. ya? Ya. Oke Pak, baik. Sekarang Pak, saya mau meminta pendapat Bapak, apakah sekarang ini sudah ada, kita kembali lagi tentang festival pesta budaya Asmat Ya. ini ya Pak ya, apakah ada upaya pemerintah untuk mempromosikan pesta budaya ini agar bukan hanya warga Papua atau Indonesia saja yang tahu bahwa oh di Asmat ini ada festival budaya Asmat, tetapi di dunia bisa tahu, semua orang bisa tahu. Apakah sudah ada upaya pemerintah untuk mempromosikan? Memang tugas pemerintah itu ada 3. Pertama, tugas pemerintah itu membina dan mengembangkan kebudayaan. Tugas yang kedua adalah pemerintah bertugas merawat dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada, konservasi kebudayaan. Dan yang ketiga adalah dia harus mempromosikan kebudayaan yang ada di daerahnya. Dan saya rasa pemerintah Kabupaten Asmat sejak periode Bapak Yuven Biakai dan sekarang periode kepemimpinan Bapak Elisa Kambu, kami sudah berupaya melakukan itu secara maksimal. Apalagi sekarang zaman digitalisasi, hanya mungkin upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu belum maksimal. Ke depan akan kita maksimalkan itu melalui program-program yang lebih terarah dan terukur. Promosi memang menjadi penting supaya Asmat lebih dikenal luas di seluruh mancanegara seperti dekade 80-an sampai 90-an. Memang pada dekade 80-an dan 90-an itu banyak peneliti-peneliti asing dari Eropa, terutama Belanda dan Jerman, juga dari Amerika yang datang berkunjung ke Asmat. Kebanyakan dari mereka ini adalah antropologi. Hasil kerja antropolog itu biasanya disebut etnografi. Catatan-catatan etnografi mereka itulah yang dibaca oleh orang-orang Eropa dan Amerika. Dan itulah yang menyebabkan banyak orang-orang yang penasaran tentang catatan-catatan etnografi Asmat itu, datang ke Asmat berbondong-bondong. Hampir setiap tahun kita bisa menyaksikan turis-turis dari Eropa dan Amerika datang charter pesawat, datang masuk dengan kapal-kapal pesiar di sini untuk 1 minggu, 2 minggu untuk berkeliling ke kampung-kampung mengumpulkan anyaman, hiasan maupun ukiran-ukiran Asmat itu. Tetapi hari ini promosi ke Eropa dan Amerika itu menjadi menurun. Mungkin karena kita terputus dengan akses kepada para antropolog maupun etnolog di luar sana. Memang secara umum ilmu antropologi di dunia ini mengalami kemunduran. Gitu. Karena itulah makin lama juga antropologi juga semakin tidak populer juga gitu. Dibanding era-era 70-an, 80-an, 90-an itu masih populer. Itu mungkin suatu problem juga yang kita hadapi. Padahal hasil-hasil penelitian antropologi, catatan-catatan etnografi itu sangat berguna dalam membantu mempromosikan kebudayaan-kebudayaan suatu komunitas tertentu kepada dunia gitu, melalui ilmu pengetahuan itu. Ya. Saya masih penasaran, apakah pemerintah Asmat sudah membuat satu website khusus untuk mempromosikan pesta budaya ini atau festival budaya ini? Apakah sudah ada website khususnya atau kira-kira mungkin masih direncanakan begitu Pak? Sudah sejak lama ini digagas, tetapi problemnya ini bahwa pesta budaya ini sebenarnya festival budaya sekarang istilahnya, festival budaya Asmat Pokman, dulunya pesta budaya, itu sebenarnya dia bukan merupakan event milik pemerintah daerah.
gitu. Dia sebenarnya event keuskupan yang diselenggarakan secara berkala, bisa tahunan dan kadang 2 tahun begitu dilaksanakan. Kami pemerintah itu hanya berfungsi sebagai pihak yang mensupport, memberikan dukungan bagi terselenggaranya ini. Dukungan kita itu sebatas pada pengalokasian anggaran dan juga tenaga untuk memperlancar kesuksesan ini. Sejauh ini yang saya tahu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membantu mempromosikan ini. Bagian humas kita di pemerintah, sekretariat daerah pun membantu mempromosikan ini. Hanya itu, tidak banyak. Kenapa kita lihat kunjungan orang-orang luar yang ke sini itu tidak sebanyak yang dulu? Problemnya itu karena pada awalnya banyak orang yang ingin datang lihat, tetapi kadang-kadang jadwal kegiatan yang tidak match gitu dengan jadwal agenda kegiatan festival budaya. Berapa waktu lalu misalnya Ibu Menteri Sosial berjanji ingin datang dan menyaksikan langsung festival budaya. Ketika kami konfirmasi di tanggal yang kami laksanakan ini, beliau tidak bisa datang karena di tanggal itu beliau sudah punya agenda. Gitu. Misalnya ini kendala-kendala yang kita hadapi. Beberapa anggota DPR RI, teman-teman dari provinsi, itu juga mengalami kendala yang demikian karena agenda kita itu memang bertabrakan dengan kesibukan-kesibukan kedinasan mereka. Itu dari pihak pemerintah ya. Dari pihak swasta pun nyaris sama seperti itu. Tetapi saya pikir ini tetap kita laksanakan dan promosi-promosi akan dikoordinasikan dan dibicarakan bersama dengan pihak keuskupan ke depan kerjasama kita seperti apa. Kalau memang promosinya mau diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah, ya kita bisa ambil alih upaya mempromosikan kegiatan-kegiatan semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya secara pribadi saya juga tidak ingin pemerintah itu terpaku pada agenda kegiatan festival budaya gitu. Pemerintah pun harus memiliki agenda sendiri dalam upaya pelestarian maupun mempromosikan kebudayaan Asmat gitu. Dan sampai hari ini inisiatif untuk melaksanakan event-event sendiri itu belum muncul dari lembaga teknis kita, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu. Mereka belum memiliki inisiatif yang cukup memadai untuk mempromosikan atau membangkitkan event-event budaya daerah yang bisa dipromosikan dan bisa menarik banyak wisatawan domestik maupun internasional ke Asmat. Dan ini yang mungkin perlu dikembangkan ke depan. Jadi kita tidak hanya terpaku pada festival budaya tahunan ini, tetapi di luar festival ini ada agenda-agenda lain yang kita bisa laksanakan, karena toh kebudayaan Asmat ini kan kebudayaan yang sangat kaya. Bukan hanya seni ukir, ada seni tari, ada seni musik Asmat, musik tradisional Asmatnya, macam-macam gitu. Dan inilah yang harus kita pikirkan supaya jangan dari tahun ke tahun eventnya cuma satu ini doang, kan itu kan menandakan bahwa orang tidak kreatif gitu, tidak berpikir kreatif, tidak pernah maju, orang mengalami stagnasi. Ini kan problem gitu. Tidak bisa terlepas dari keuskupan ya Pak ya, ternyata harus ada koordinasi kerjasama untuk bagaimana mempromosikan festival ini nantinya ya Pak ya. Benar ya. Baik Pak, sekarang ini ternyata sudah beberapa hari ini kita sudah menyaksikan festival ini, dan ternyata banyak juga yang kita lihat bahwa banyak yang menanti-nanti festival ini, tapi ada juga beberapa tempat yang ternyata lebih ramai, kami lihat lebih ramai daripada di lapangan. Banyak anak-anak muda yang ternyata lebih tertarik untuk misalkan nongkrong di kafe atau jalan-jalan kemana. Kira-kira kenapa ya Pak seperti itu? Kenapa minatnya kok malah kurang gitu lah Pak? Ya itu fenomena sosial yang kita alami di mana-mana begitu. Fenomena sosial bagian dari dinamika sosial yang terjadi, di mana memang anak-anak muda lebih tersedap dalam arus modernitas gitu. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang berbau modern, berbau baru, kekinian dan sebagainya, kontemporer gitu. Tidak bisa dipaksakan, begitulah. Selalu di mana-mana terjadi tarik menarik antara
keinginan mempertahankan tradisi-tradisi lama, dan juga adanya kecenderungan untuk masuknya arus perubahan dalam suatu masyarakat, dalam suatu komunitas. Ini fenomena yang tidak hanya terjadi di sini, di mana-mana begitu terjadinya. Gitu. Jadi ternyata itu fenomena yang memang wajar ya Pak ya? Wajar. Sudah wajar terjadi. Baik. Apakah Bapak punya mungkin sedikit catatan atau saran untuk festival budaya ini nanti tahun depannya mungkin nanti biar lebih bagus dari tahun ini, atau mungkin tahun ini ada yang menurut Bapak mungkin kurang atau belum terlalu bagus? Apakah Bapak punya catatan sendiri untuk mungkin pesan-pesan juga buat panitianya Pak? Catatan-catatan kritis saya itu ada beberapa ya. Pertama itu dari tahun 80-an sampai sekarang tahun 2020-an ini, 22, kita laksanakan festival budaya dan sekarang sudah yang ke-35. Itu nyaris tidak ada perubahan substansi gitu. Acara yang digelar juga cuma begitu-begitu. Seni musik atau seni tari yang ditampilkan juga selalu begitu-begitu. Nyaris tidak ada perubahan gitu. Karena itulah dalam konteks bicara tentang kebudayaan itu kita memerlukan kritik kebudayaan. Kritik pertama adalah saya ingin mengatakan baik kepada panitia maupun kepada semua pemangku kepentingan di sini, baik gereja maupun pemerintah. Kita sepatutnya menjauhkan dari sikap tradisionalisme. Sikap tradisionalisme dalam budaya itu adalah sikap menolak segala macam perubahan dalam kebudayaan. Padahal perubahan dalam kebudayaan itu sebuah kebutuhan supaya kebudayaan dan tradisi itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak mungkin kita begini-begini terus dan selamanya akan begini-begini terus. Kita perlu mengadopsi perubahan-perubahan yang berkembang di sekitar kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu. Yang perlu diperhatikan dalam festival ini, penyelenggaraan festival ini, adalah bahwa semangat di balik itu, motif di balik penyelenggaraan ini bukan sekedar soal festivalnya, bukan sekedar soal seni ukirnya, tetapi dalam tanda petik adalah soal bagaimana merawat, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Asmat. Gitu. Kata pengembangan inilah yang selalu kita lupakan. Kita harus ingat, ketika tahun 1980, Monsinyur Alfonsus Wada mendirikan Museum Asmat. Museum Asmat itu dinamakan Museum Kemajuan dan Pengembangan Asmat. Ada kata pengembangan di sana. Itu artinya, Monsinyur memiliki visi bahwa kebudayaan Asmat yang sudah ada ini harus dikembangkan. Bagaimana kebudayaan itu berkembang? Nah, disinilah kita harus menjauhkan diri dari sikap tradisionalisme yang menerima kebudayaan sebagai sesuatu yang turun dari langit. Seolah-olah kebudayaan itu bukan hasil kerja manusia. Gitu. Kebudayaan itu hasil kerja manusia. Gitu. Dia mesti diubah. Kalau dia tidak berubah, generasi muda akan meninggalkan dia. Mereka akan menganggap ini suatu peninggalan yang tidak pernah diperbaharui dan sudah tidak saatnya kita pertahankan. Nah, fenomena seperti yang tadi Ade Marta sampaikan, itu bisa jadi fenomena di mana generasi muda sudah merasa jenuh dengan perkembangan atau keadaan yang hanya begitu-begitu saja setiap tahun. Bisa jadi begitu. Itu yang menyebabkan mereka tidak lagi tertarik dengan apa yang ada. Kebudayaan, kalau kita bicara kebudayaan itu representasi dari 3 hal. 3 hal itu adalah pertama, kebudayaan itu turun kepada manusia berupa pandangan dunia, worldview. Bagaimana manusia memahami dirinya, hubungannya dengan alam, lingkungan sekitarnya, lingkungannya dengan dunia yang lebih luas, dan hubungannya dengan dunia yang tidak tampak, yakni dunia roh. Pandangan dunia.
Kebudayaan juga turun kepada manusia dalam bentuk apa yang kita sebut sebagai meaning system, sistem makna. Manusia memahami dunia fisik, lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik, dunia rohnya itu, mereka memaknainya dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol itu ungkapan makna. Di balik simbol itu selalu tersembunyi makna. Bagaimana orang memahami dan memaknai dunia alam, baik alam fisik maupun alam roh itu dalam bentuk simbol-simbol. Ukiran-ukiran asmat, seni ukir asmat itu adalah sistem makna. Di mana orang asmat memahami alamnya, memahami lingkungannya, memahami alam roh yang mereka hayati itu dalam bentuk simbol-simbol ukiran itu. Misalnya, orang asmat mencari makan ketemu buaya, mereka mengukir buaya. Ketika mereka berdayung, mereka ketemu lihat burung-burung di sekitar mereka. Mereka mengukir burung. Mereka mengukir dayung karena itulah alat yang mereka pakai dalam hidup mereka sehari-hari. Tetapi mereka juga memaknai alam roh yang mereka hayati. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan sekedar dunia fisik. Ada juga dunia roh. Ukiran dalam bentuk emakcem, dalam bentuk uramon. Uramon itu perahu roh. Perahu di mana roh orang-orang yang telah mati mendahului kita itu naik dalam sebuah perahu dan berdayung ke arah yang disebut safan. Dunia roh yang mereka hayati itu disimbolkan dalam bentuk ukiran. Dan ukiran itu melambangkan sebuah sistem makna yang dihayati dan dihidupi oleh sebuah komunitas kebudayaan. Komunitas kebudayaan itulah, sistem makna itulah yang dihayati. Jadi kebudayaan itu pandangan dunia dan juga sistem makna yang hidup dalam alam pikir, alam rasa, alam kepercayaan sebuah komunitas. Dan yang ketiga, kebudayaan itu turun kepada manusia dan dihayati dalam kehidupan manusia, dilaksanakan dalam kehidupan manusia dalam bentuk normatif sistem. Normatif sistem itu terwujud dalam apa yang disebut normatif value, nilai-nilai normatif. Apa yang harus dilakukan terhadap alam, apa yang harus dilakukan terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, apa yang tidak boleh dilakukan terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, terhadap dunia roh dan sebagainya. Ada batasan-batasan, ada larangan-larangan. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Itulah yang disebut normatif sistem yang memandu hidup, cara hidup dan cara berperilaku manusia dengan lingkungannya, interaksinya terhadap manusia lain dan lingkungannya. Ini satu sistem kebudayaan dalam 3 kesatuan itu. Nah, kebudayaan ini tidak akan pernah bisa berkembang kalau tidak disertai dengan kritik kebudayaan. Tradisi asmat ini tidak mungkin akan berkembang kalau generasi muda tidak melakukan kritik kebudayaan terhadap tradisinya. Di dunia ini, saya tegaskan sekali lagi, tidak pernah ada kritik yang menghancurkan. Tidak pernah ada kritik yang memporak-porandakan. Tetapi di lain sisi, tidak pernah ada perbaikan kehidupan manusia tanpa ada kritik. Demikian juga dalam kebudayaan. Tidak mungkin kebudayaan kita ini diperbaharui, tidak mungkin kebudayaan kita ini diperbaiki tanpa ada kritik kebudayaan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik adat, LMA, para tetua adat di kampung-kampung, wair-wair, gereja maupun pemerintah, tidak boleh anti dan alergi terhadap kritik. Terutama kritik kebudayaan. Saya berharap ke depan kebudayaan asmat ataupun festival asmat ini bisa lebih berkembang dan bisa ada hal-hal yang diperbaharui. Tidak melulu seperti ini terus gitu. Lama-lama orang jenuh juga, para pengunjung jenuh pasti gitu. Saya yang dari kecil ikuti kegiatan ini, saya merasa tidak pernah ada perubahan apa-apa. Orang lomba perahunya seperti itu. Orang disuruh menari, tariannya seperti itu. Disuruh menyanyi, lagu-lagunya juga seperti itu. Kostum-kostum yang dikenakan selalu juga seperti itu. Tidak pernah ada perubahan. Disinilah kita harus menyadari bahwa kebutuhan akan perubahan itu adalah kebutuhan yang berasal dari dalam. Bukan kebutuhan dari luar. Kalau orang asmat dan kita semua merasa bahwa kebudayaan kita harus diperbaharui, marilah kita lakukan perubahan. Kalau kita tetap mempertahankan ini, saya yakin generasi muda akan meninggalkan ini. Itu menurut saya.
Baik, terima kasih Pak. Berarti memang kita ini perlu adanya perubahan agar festival budaya ini bukan hanya diterima oleh masyarakat lokal, oleh warga atau masyarakat yang umurnya sudah tua, tapi bisa diterima juga oleh anak-anak muda, begitu ya Pak ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya, luar biasa, penjelasan yang sangat luar biasa. Kami juga jadi tahu banyak tentang budaya Asmat, banyak tahu tentang festival budaya Asmat juga. Kami juga mendapatkan banyak saran. Semoga saran-saran dari Bapak atau catatan-catatan dari Bapak Wakil bisa membantu teman-teman panitia yang nanti akan datang di festival budaya selanjutnya. Mungkin bisa memakai catatan-catatan dari Bapak Wakil Bupati Asmat untuk bisa merencanakan atau memperbaharui festival di kedepannya nanti, jadi bisa diterima di semua kalangan, baik itu kalangan orang tua ataupun juga kalangan muda, begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Selamat malam Pak. Malam. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu.